Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ilahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah yang semoga kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa duduk bersama, sama-sama kita belajar dari kitab Al-Ushul Tsalatsah, dan kita akan membacakan syarahnya dari syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita melanjutkan dari pembahasan pokok yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sangat penting bagi kita dalam beragama kita, dalam akidah kita, ibadah kita, muamalah kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tauladan bagi kita. Dengan mempelajari sirah beliau, perjalanan hidup beliau, ya, maka kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan pembahasan kemarin. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang artinya setelah 10 tahun kenabian, yaitu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi atau diangkat menjadi Nabi, setelah 10 tahun kemudian Nabi dinaikkan ke langit dan mendapatkan kewajiban salat 5 waktu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam salat di Mekah selama 3 tahun. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika 10 tahun setelah diangkat menjadi kenabian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fokus berdakwah terhadap tauhid, mendakwahkan tauhid dan memperingatkan umat ini dari kesyirikan. Kemudian 3 tahun sebelum hijrah atau di tahun 11 setelah diangkatnya kenabian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kewajiban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melakukan sholat 5 waktu dengan diangkat ke langit, dimi'rajkan ke langit, atau yang sering kita kenal Al-Isra wal Mi'raj. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setelah kenabian atau diangkat menjadi nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan ke langit, diangkat ke langit. Beliau menetap 10 tahun, 10 tahun sebelum beliau dimi'rajkan. Setelah diangkatnya menjadi nabi, beliau senantiasa melarang dari kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Beliau membangun atau mengokohkan pondasi ini, pondasi tauhid dan menjauhi kesyirikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dakwakan atau berfokus dakwah terhadap hal itu ketika 10 tahun di Mekah sebelum dimi'rajkannya ke langit atau di Isra dan Mi'rajkan. Kemudian di tahun ke-11, maksudnya tahun ke-11 setelah diangkatnya menjadi nabi, bukan 11 Hijriah tapi 11 ketika diangkatnya menjadi nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabadikan kisah ini di dalam surat Al-Isra ayat 1. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi
asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan ya pada malam hari hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur di rumahnya Ummu Hani, datang Jibril alaihi salatu wasalam kepadanya. Dan Jibril ya membawa membawa hewan tunggangan yang namanya buraq ya. Dan buraq ini lebih kecil dari bagel ya dan lebih besar daripada himar, daripada keledai. Dan langkah buraq ini itu sejauh pandangannya ya berarti menunjukkan begitu cepatnya buraq ini kalau berjalan ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinaikkan oleh Jibril ya di, ke buraq tersebut. Kemudian Jibril membawanya ke Baitul Maqdis di malam hari. Ya, jadi dari Mekah, dari Masjidil Haram ya ke Masjidil Aqsa ya ke Baitul Maqdis diperjalankan dalam satu malam. Dan asra dalam ayat itu maknanya adalah berjalan di malam hari. Ya, jadi asra memperjalankan yaitu dari asra yaitu berjalan di malam hari. Dan ini adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk mukjizat Nabi Alaihi Wasallam. Dan setelah sampai ke Baitul Maqdis, ikhwati fillah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa di sana di Baitul Maqdis berjumpa dengan para nabi. Ya, berjumpa dengan para nabi. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan ke langit. Ya, dimi'rajkan ke langit. Maksudnya diangkat dari Baitul Maqdis ke langit dengan ditemani oleh Jibril alaihissalam. Ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan, ya. Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis dan di Mi'rajkan ya dari Baitul Maqdis ke langit. Jibril naik dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit tersebut dan berjumpa dengan para penduduk langit. Ya, para penduduk langit diantaranya para malaikat. Setiap langit yang sampai kepadanya itu Jibril memintakan untuk dibukakan pintu langit. Lalu dibukakanlah pintu langit itu untuknya sampai ke langit ketujuh. Kemudian naik di atas langit yang tujuh tersebut ya sampai ke Sidratul Muntaha. Ya namanya Sidratul Muntaha. Nah, disinilah di Sidratul Muntaha inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala ya mengajak bicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyunya ya, dan mewajibkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 5 waktu. Ya, ini menunjukkan sholat 5 waktu ini sangat penting sekali. Ya, karena banyak perintah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan perintah itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Ya, diturunkan perintah tersebut kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Namun untuk sholat 5 waktu ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinaikkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke langit. Ya, ini keistimewaan sholat 5 waktu. Maka jangan sia-siakan sholat. Bahkan sholat ini termasuk amalan yang sangat besar dalam agama kita. Bahkan para ulama itu berbeda pendapat ketika orang meninggalkan sholat. Ya, orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masuk ke dalam kufur akbar, ada yang masukkan ke dalam kufur asgar. Ya. Maka kita juga tidak ridho apabila kita meninggalkan salat. Ya. Keimanan kita diperselisihkan oleh para ulama. Apakah keimanan kita ada yang berpendapat keimanan kita sudah
hilang sehingga keluar dari Islam, ada yang berpendapat masih ada dalam hati kita. Maka kita tidak ridho diperselisihkan oleh manusia terbaik tentang keimanan kita gara-gara malas meninggalkan sholat. Ya ini pentingnya sholat. Allah tabaraka wa ta'ala langsung panggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit ketujuh. Ya di Sidratul Muntaha Allah mengajak bicara dengan wahyunya dan memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 5 waktu. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala ya mewajibkan dalam sehari semalam itu pertamanya 50 sholat. Ya, 50 sholat. Ini pertama Allah wajibkan kepada Nabi SAW. Akan tetapi ya Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi SAW ketika turun berjumpa dengan Nabi Musa, lalu Nabi Musa itu mengisyaratkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta kepada Allah keringanan. Ya, kenapa meminta kepada Allah keringanan? Karena umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mampu untuk melakukan sholat 50 atau melakukan 50 sholat dalam satu hari satu malam. Iya. Dan senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kembali kepada Allah, kepada Rabb-Nya, dan meminta atau memohon kepada Allah keringanan sampai berhenti pada sholat 5 waktu. Ya, ini yang pertama kali kepada Nabi SAW diwajibkan. Sholatnya 50 kali dalam satu hari satu malam. Ya, kemudian dengan isyarat Nabi Musa supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah untuk meminta keringanan. Akhirnya Allah Tabaraka wa Taala mewajibkan sholat 5 waktu. Ya kita tidak bisa bayangkan ya seandainya diwajibkan sholat 50 kali. Ya, sholat 5 waktu saja banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan. Kemudian ikhwati fillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, itu sebagaimana dalam hadis Isra Mi'raj berfirman ya, kata Allah, amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi wa ajzil khamsata atau wa ajzil hasanata asyra. Ya, aku tetapkan kewajiban yang aku perintahkan ya, dan aku berikan keringanan kepada hamba-hambaku, aku membalas kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Dan dalam riwayat Anas dari Abu Dzar, ya, beliau berkata, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Ya, dia 5 dan dia adalah 50. Maksudnya adalah 5 dalam mengerjakannya, 5 kali dalam mengerjakannya, namun 50 kali lipat dalam timbangan. Ya, dalam timbangan. Jadi pahalanya besar, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu pada sehari semalam itu sama seperti sholat 50 kali dalam timbangan. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka satu sholat saja ya ini menggantikan 10 kali sholat. Ya, jadi inilah sholat 5 waktu, besar pahalanya. Kemudian ikhwati fillah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari langit ke Baitul Maqdis. Ya, setelah menerima perintah sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun kembali ke Baitul Maqdis. Kemudian beliau kembali ke Mekah di malam itu juga. Jadi dalam satu malam beliau pulang pergi ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, dan kemudian pulang lagi ke Baitul Maqdis, kemudian ke Mekah dalam satu malam. Ya, ketika di subuh hari, di pagi hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan, memberitakan hal ini kepada manusia. Maka orang-orang yang beriman itu bertambah keimanan mereka ketika mendengar kabar berita ini tentang Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir Quraisy, itu bertambah keburukan mereka dan mereka bahagia dengan hal ini. Lalu menyebarkan berita buruk, ya, berita buruk tersebut
kaifa yaz'umu sahibukum annahu dhahaba ila baitil maqdisi wa raja'a minhu fi lailatin wahidah, kata mereka gitu. Ya, bagaimana sahabat kalian yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, pergi ke Baitul Maqdis dan pulang darinya dalam satu malam saja. Kata mereka apa? Wa nahnu nadribu akabidal ibili ilaiha syahran dhahaban wa syahran iyaban. Sedangkan kami itu menunggangi unta untuk pergi ke sana itu satu bulan lamanya pergi dan satu bulan lamanya pulang. Ya, itu mereka. Mereka tidak mengimani tentang Isra dan Mi'raj. Ya, orang-orang kafir itu tidak mengimani Isra dan Mi'raj. Mereka menggunakan akal mereka. Mereka mengkiaskan dengan kemampuan makhluk di sini. Ya, mereka mengkiaskan kemampuan Khalik yaitu Allah Tabaraka wa Taala dengan kemampuan makhluk. Ya, tentu kemahamampuan Allah Tabaraka wa Taala itu tidak sama dengan kemahamampuan atau kemampuan makhluk tersebut. Ya, kalau makhluk dengan akalnya ya di masa itu seperti orang-orang Quraisy ini ketika pergi ke Baitul Maqdis ya itu perginya itu menghabiskan waktu selama satu bulan, pulangnya menghabiskan waktu selama satu bulan pula, berarti pulang pergi 2 bulan. Tetapi masalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah yang memperjalankannya Allah Tabaraka wa Taala. Nih Allah Tabaraka wa Taala. Jadi inilah kemampuan Allah. Maka kita harus imani. Maka Isra Mi'raj pada waktu itu ya, itu sebagai ujian ya dari Allah Azza wa Jalla bagi manusia. Orang-orang musyrik yaitu bertambah ya bertambah keburukan mereka ya, mereka memperolok-olok Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian juga eh, menghina Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang mukmin ketika mendengar kabar Isra Mi'raj ini, mereka bertambah keimanan mereka. Oleh karena itu, orang-orang musyrik itu berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang musyrik berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mungkin ya mereka ingin memberikan keraguan kepada hati Abu Bakar. Ya, namun Abu Bakar ini dinamakan As-Siddiq, ya As-Siddiqul Akbar, ya karena beliau membenarkan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata orang-orang musyrik itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, kata mereka apa? Ungdur ila sahibika madza qal. Ya, kata orang-orang musyrik, lihat kepada sahabatmu yaitu Muhammad, apa yang dia katakan? Lalu Abu Bakar Siddiq bertanya, balik bertanya, qala wa madza qala? Ya, apa yang dia katakan? Yaitu Nabi SAW katakan, qalu, kata orang musyrik, yazum annahu dhahaba bihi ila baitil maqdisi wa urija bihi ila samai wa innahu ja'a fi lailatin wahidah. Ya, kata orang musyrik, bahwasanya sahabatmu itu yaitu Nabi Muhammad SAW pergi ke Baitul Maqdis dan diangkat ke langit, ya dia datang kembali dalam satu malam saja. Ya, jadi pulang pergi ke langit hanya satu malam saja. Lalu Abu Bakar Siddiq berkata, in kana lahu fahuwa kama qala laqad sadaqa. Ya, kata Abu Bakar Siddiq dengan keimanan yang kuat, ya jika memang dia mengatakan seperti itu, maka sebagaimana yang dia katakan dan dia jujur. Ya, dia benar-benar jujur. Nabi Muhammad SAW itu jujur, kata Abu Bakar Siddiq. Lalu orang-orang musyrik bertanya lagi, kaifadhan, mana hal itu? Kata Abu Bakar Siddiq, ana usaddiquhu fi ma huwa a'dhamu min dhalika, ana usaddiquhu fi khabaris sama'i yanzilu alaihi, fa kaifa la usaddiquhu fil isra'i ila baitil maqdis. Kata Abu Bakar Siddiq, saya membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perkara yang lebih besar dari itu. Ya, saya membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi atau turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabar dari langit, wahyu dari langit. Bagaimana saya tidak membenarkannya dalam perkara Isra atau berjalannya beliau ke Baitul Maqdis? Ya, jadi inilah keimanan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengimani bahwa turun kepada Nabi SAW wahyu, kabar dari langit kepadanya. Ya.
ini lebih besar daripada Isra Mi'raj. Dan itu senantiasa turun ketika masa itu. Ya. Senantiasa turun wahyu dari langit ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Ya. Ini lebih dan sering terulang. Ya, sedangkan Isra Mi'raj ya itu tidak sering. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah Tabaraka wa Taala dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit ketujuh sampai ke tempat namanya Sidratul Muntaha, kemudian pulang lagi ke Baitul Maqdis, pulang lagi ke Mekah dalam satu malam. Ya, ini perintah salat yang Allah wajibkan kepada Nabi SAW ketika Isra Mi'raj. Maka wahyu yang setiap hari atau setiap saat turun kepada Nabi SAW ini lebih besar lagi, ya lebih besar lagi, lebih sering lagi. Maka Abu Bakar Siddiq dengan keimanannya dia semakin bertambah. Ya orang-orang mukmin yang lainnya juga itu bertambah dengan adanya Isra Mi'raj. Ya maka seperti ini ya akal kita harus tunduk terhadap dalil. Ya. Karena mustahil itu menurut akal, tapi menurut Allah Tabaraka wa Taala tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Kita harus yakin. Ya. Kemudian ikhwati fillah, ini dengan sebab ya kemampuan Allah Azza wa Jalla, bukan dengan kemampuan Rasul. Ya. Ini semata-mata dengan kemampuan Allah Tabaraka wa Taala, Allah yang memperjalankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah termasuk mukjizat ya dari Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk karomahnya di sisi Rabbnya Azza wa Jalla. Kemudian yang perlu kita yakini ikhwati fillah, karena ada pemahaman yang menyimpang di sebagian masyarakat tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Ya, termasuk keyakinan bahwasanya Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan, yaitu dengan ruh dan jasadnya bersamaan. Ya, ruh dan jasad Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan. Dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Ya, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Karena ada yang berkeyakinan, nih Nabi SAW bermimpi. Ya, kalau bermimpi, maka tidak ada keistimewaan. Ya, Nabi SAW itu diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan jasad dan ruhnya secara bersamaan, kemudian dalam keadaan terjaga dan bukan tidur. Karena sebagian manusia ada yang mengatakan ya, bahwa Nabi SAW itu diisrakan oleh Allah dengan ruhnya saja. Adapun jasadnya maka masih berada di Mekah. Ya, Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan dengan ruhnya saja. Ini perkataan yang batil. Ya, ini perkataan batil. Bahkan Nabi SAW diisrakan dengan ruh dan jasadnya alaihi salatu wassalam. Dan dibawa ya, di atas buraq yang namanya buraq, yaitu dabbah. Ya. Dan ketika Isra Mi'raj Nabi SAW dalam keadaan terjaga, bukan keadaan tidur. Ya, seandainya hanya dengan ruhnya saja, atau seandainya ketika tidur, maka tidak ada perbedaan antara ini dengan mimpi. Ya, tidak ada perbedaan ini dengan mimpi. Dan juga perhatikan ikhwati fillah, seandainya memang Nabi SAW ya itu diangkat ke langit ketujuh dengan ruhnya saja, ya, atau Nabi SAW diangkat ke langit Isra dan Mi'raj ya, dengan dalam keadaan tidur, ya ini sama dengan mimpi, maka tentunya orang-orang musyrik tidak akan mengingkarinya. Ya, tidak akan mengingkarinya karena orang bermimpi bisa berjalan kemana saja ya dengan cepat ya dalam mimpi. Ya, tentu orang kafir tidak akan mengingkarinya. Justru mereka mengingkari karena Nabi SAW Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan ruhnya. Dan juga dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ayat 1. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya ya di waktu malam. Ya. Lafaz abd di sini bi'abdihi, maka lafaz abdun ya, itu dimutlakan kepada ruh dan badan bersamaan. Ya, tidak dimutlakan kepada ruh saja.
Ya, tidak dimutlakan kepada ruh saja bahwasanya dia dinamakan abdun, dan juga tidak dimutlakan kepada badan saja dinamakan abdun. Ya. Tidaklah dimutlakan hal itu kecuali ya dia berkumpulnya ruh dan badan. Allah tabaraka wa taala tidak berfirman subhanalladzi asra bi ruhi abdihi. Ya, Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan ruh hambanya. Bahkan Allah tabaraka wa taala berfirman apa? Asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya. Wal abdu huwa majmu'ur ruhi wal badan. Ya, hamba itu adalah ya terkumpulnya ruh dan badan ya bersamaan. Dan Allah Jalla wa'ala ya tidak ada yang tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat lemah dirinya. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ikhwati fillah, wa furidat alaihi salawatu wa furidat alaihi as-salawatul khamsu wa shalla fi Makkah 3 sinin. Ya, diwajibkan kepada Nabi SAW salat 5 waktu. Dan Nabi SAW salat selama 3 tahun selama di Mekah. Jadi selama 10 tahun di Mekah, beliau mendakwahkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kemudian setelah beliau diisrakan ketika tahun 11 diangkat kenabian, ya diangkat menjadi seorang nabi. Beliau di tahun ke-11 itu langsung diangkat oleh Allah atau diisrakan dan dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Ya, kemudian diperintahkan sholat 5 waktu. Ya, kemudian 3 tahun beliau dari setelah perintah sholat itu beliau sholat di Mekah selama 3 tahun. Ya, dan di Mekah itu beliau sholat 2 rakaat 2 rakaat. Ya, sholatnya 5 waktu, namun rakaatnya hanya 2 saja. Ya. Ketika berhijrah ke ke Madinah, ya hijrah Nabi SAW ke Madinah, Nabi SAW menyempurnakan yang seharusnya sholat 4 rakaat, beliau sempurnakan menjadi sholat 4 rakaat. Kecuali sholat subuh, sholat fajar. Karena sholat fajar ini dia panjang bacaannya, jadi cuma 2 rakaat. Kemudian sisanya itu 2 rakaat. Ya, fabaqiyat ini sholat subuh ini tetap dilaksanakan 2 rakaat sebagaimana ya perintah yang pertama. Dan juga kecuali sholat maghrib. Sholat maghrib ini 3 rakaat dari awal diwajibkannya. Ya. Jadi berarti ketika Nabi SAW sholat di Mekah, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat, kemudian sholat subuh 2 rakaat. Jadi awal diwajibkan sholat maghrib itu memang 3 rakaat. Selainnya 2 semua. Ya. Kemudian duhur dan asar serta isya selama di Mekah Nabi mengerjakannya 2 rakaat 2 rakaat. Ketika hijrah baru Nabi SAW menyempurnakan yang harusnya 4 rakaat menjadi 4 rakaat. Ya, setelah hijrah ke Madinah berarti duhur Nabi SAW mengerjakan sholatnya 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat. Ya, sebagaimana awal diperintahkannya karena dia adalah witir di siang hari, li'anna witrun nahar. Witir di siang hari. Kemudian subuh juga tetap 2 rakaat karena kata Syekh Soleh Fauzan karena dia bacaan di salat subuh itu panjang. Ya, bacaan di salat subuh itu panjang. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Awwalu ma furidatis salatu raka'ataini. Falamma hajarun Nabi SAW atammat salatal hadari wa baqiyat salatas safari." Ya, awal diwajibkannya sholat itu 2 rakaat. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya maka disempurnakan sholat yang 4 rakaat menjadi 4 rakaat ketika mukim. Ya, dan tetap 2 rakaat ketika safar. Ya, jadi yang ketika safar kan ada ya disyariatkan tentang qasar. Ya, maka qasar ini yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, itu awal ketika di Mekah, Nabi mengerjakan 2 rakaat baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Namun ketika datang ke Madinah,
yang 4 rakaat Nabi kerjakan 4 rakaat ketika mukim. Namun ketika safar Nabi mengerjakannya 2 rakaat. Ya, maghrib tetap 3 rakaat. Ya, ini ijma'nya para ulama. Ya, bahwasanya salat diwajibkan di Mekah. Dan Nabi SAW melakukan sholat tersebut di Mekah, tapi berbeda berbeda pendapat para ulama, apakah diwajibkan sebelum hijrah itu sholat tersebut diwajibkannya 3 tahun sebelum hijrah atau ada pendapat yang lain. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza huwa rajih. Ya, ini yang pendapat yang kuat bahwa Nabi diwajibkan ya, sholat 5 waktu itu 3 tahun sebelum hijrah pada tahun pada tahun ke-11 ya dari diangkatnya kenabian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Ada yang berpendapat juga 5 tahun sebelum hijrah. Ya. Ada yang berpendapat juga 1 tahun sebelum hijrah. Bahkan ada pendapat 1,5 tahun sebelum hijrah. Tapi yang kuat adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya beliau diwajibkan salat 5 waktu 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian ada pertanyaan, apakah ada sesuatu yang lain yang diwajibkan bersama sholat dari rukun-rukun Islam ya ketika beliau di Mekah? Ya. Maka ini ada perbedaan di antara ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya zakat juga diwajibkan ya di Mekah. Akan tetapi ya ansibatuha wa maqadiruha ya bagian-bagiannya dan kadar-kadarnya serta yang berhak mendapatkan zakat itu diturunkan perintahnya atau syariatnya di Madinah. Adapun asal dari kewajibannya itu diturunkan di Mekah. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Mereka berdalil apa? Wad dalilu qauluhu ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadi. Ya. Dan berikanlah haknya pada hari atau pada waktu panennya. Ya, memang dimaksud bihaqqihi di sini ya adalah zakat kata ulama. Dan surat ini, surat Al-An'am ini ya adalah makiyah semuanya kata ulama. Demikian juga dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25, walladzina fi amwalihim haqqum lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Dan orang-orang ya dalam harta mereka ada hak yang maklum bagi orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Ya, ini juga surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah. Jadi ada surat Makkiyah, ya, kemudian ada ayat Makkiyah dan ada Madaniyah. Ya, Makkiyah itu adalah yang turun sebelum hijrah. Ya. Sedangkan Madaniyah itu ayat atau surat yang turun setelah hijrah. Ya, kalau setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah, ini namanya Madaniyah. Ya, jadi surat atau ayat yang turun setelah hijrah Nabi ke Madinah, ya, namun ada turunnya di kota Mekah, tapi setelah hijrah ini namanya ya, Madaniyah. Jadi Makkiyah itu yang diturunkan sebelum hijrah, kemudian Madaniyah itu yang diturunkan setelah hijrah. Ada yang berpendapat, ulama juga mengatakan Makkiyah itu yang turun di Mekah, walaupun sudah hijrah ke Madinah. Dan Madaniyah itu ayat atau surat yang turun di Madinah. Ya, tapi pendapat yang kuat adalah Makkiyah itu yang turun sebelum hijrah, Madaniyah yang turun setelah hijrah walaupun turun di Mekah. Ya. Maksud dengan hak bil haqqil maklum di sini dalam ayat ini kata ulama yang berpendapat bahwa zakat itu turunnya asal kewajibannya diturunkan di Madinah di Mekah puan ya itu bil haqqil maklum maksudnya adalah zakat dan kata mereka ya zakat itu diwajibkan pada asalnya di Mekah akan tetapi penjelasan perinciannya ya ini diturunkan di Madinah. Ini satu pendapat. Sedangkan pendapat yang kedua
Ya, inilah yang nampak dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Bahwasanya zakat itu diwajibkan di Madinah, bukan di Mekah. Ya, tidak, zakat itu tidak diwajibkan di Mekah selain, ya, tidaklah diwajibkan di Mekah kecuali rukun yang pertama yaitu tauhid dan juga rukun yang kedua yaitu sholat. Ya, ini yang nampak dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi pendapat kedua bahwasanya Nabi SAW di Mekah itu hanya diturunkan perintah tentang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, kemudian juga tentang sholat sudah. Kemudian di Madinah baru diperintahkan zakat, ya, kemudian puasa, berhaji, sehingga lengkap, ya, tentang rukun Islam tersebut. Kemudian ikhwati fillah, ya, di sini ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Ya, setelah itu Nabi SAW diperintahkan hijrah ke Madinah. Ini tempat hijrah Nabi SAW di Madinah. Ketika, ya, semakin besar gangguan orang Quraisy, keburukan mereka semakin bertambah, ya, dengan menghalang-halangi dari jalan Allah, kemudian memberikan tekanan kepada kaum muslimin, ya, kemudian menyiksa mereka, ya, menyiksa dari kalangan kaum muslimin yang memang dia tidak memiliki kelompok yang bisa menjaganya, ya, termasuk dari orang-orang yang tertindas dari kalangan kaum muslimin. Ya, jadi ada orang-orang yang masuk ke dalam Islam tapi dia tidak punya kabilah. Ya, dia tidak punya kabilah. Dia sendirian. Maka ini sering disiksa oleh kafir Quraisy karena nggak ada yang menjaganya. Ya. Ya, ketika kondisinya seperti ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala itu mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah pertama kali ke Habasyah. Ini hijrah pertama. Ya, hijrah pertama kaum muslimin itu hijrah ke Habasyah. Karena di Habasyah ini ada seorang raja yang tidak ada seorang pun didolimi di sisi raja ini. Ya. Dan raja ini beragama Nasrani, namun dia adil. Ya, Nasrani namun dia adil. Lalu dari kalangan sahabat banyak yang hijrah, ya, hijrah kepada atau ke negeri Habasyah kepada raja yang beragama Nasrani yang adil ini. Ketika orang Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin itu hijrah ke Habasyah, mereka mengutus, ya, mengutus wakil delegasi utusan, ya, dari orang-orang Quraisy yang pintar, ya, salah satunya adalah Amr bin Al-As. Ya, Amr bin Al-As di salah satu, ya, atau mengutus dua orang dari orang pintar dari Quraisy, salah satunya Amr bin Al-As, dan dua orang ini membawa hadiah untuk Raja Najasyi, untuk Raja Najasyi, yaitu rajanya negeri Habasyah yang ketika itu masih Nasrani namun dia adil, ya. Lalu mereka mengatakan kepada Raja Najasyi ini, inna haula'i farru minna wa hum aqaribuna nuridu an yarji'u wa innahum asyrarun la yufsiduna fi baladika ila akhirih. Kata dua utusan ini bahwasanya mereka ini para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah, mereka itu lari dari kita. Mereka kerabat kami. Kami ingin mereka pulang, ya. Sungguhnya mereka itu orang-orang yang buruk. Mereka, jangan sampai mereka itu membuat kerusakan di negerimu, ya. Dan juga mereka selain mengatakan seperti ini, mereka memberikan hadiah, ya, memberikan hadiah kepada Raja Najasyi ini, ya, supaya bisa membujuk raja tersebut. Akan tapi, ya, Allah Taala tidak menghendaki, ya, tidak menghendaki. Termasuk rahmat Allah Tabaraka wa Taala, Raja Najasyi itu malah memanggil orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah kepadanya, dan mendengarkan alasan mereka, ya, alasan orang muhajirin ini. Dan Raja Najasyi selain mendengarkan alasan orang-orang yang hijrah kepadanya, juga Raja Najasyi memberikan pilihan kepada mereka, ya, memberikan pilihan kepada mereka apakah mau tetap diam di sini atau mau pulang. Akhirnya para sahabat
yang memilih untuk diam di Habasyah. Akhirnya apa? Dua utusan ini ya itu gagal, ya, gagal dalam tugasnya. Ya, sehingga orang-orang muhajirin itu tetap di negeri Habasyah. Di kemudian hari, ikhwati fillah, Allah tabaraka wa taala memberikan anugerah yang besar kepada kepada Raja Najasyi bahwa beliau masuk Islam dan Islamnya sangat baik. Ketika beliau wafat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melakukan sholat goib. Ya. Jadi ini disyariatkannya sholat goib. Ketika Raja Najasyi itu wafat di negerinya di Habasyah, itu tidak ada yang mensolatkannya. Ya, tidak ada yang mensolatkannya. Kemudian Nabi mengetahui kabar kematiannya, Nabi dan para sahabatnya melakukan sholat goib. Di sini syariatkan, kata ulama, disyariatkannya sholat goib bagi orang yang wafat, ya, seorang muslim yang wafat yang diperkirakan atau disangka di sana tidak ada yang menyolatkan. Ya, kalau ada yang menyolatkan maka sudah cukup. Ya, tidak perlu melakukan sholat gaib. Ya. Maka hijrahnya para sahabat ini ada kebaikan bagi Raja Najasyi. Ya, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala itu memberikan hidayah dengan sebab mereka, ya, dan dia masuk Islam. Ya, Raja Najasyi itu masuk Islam dengan sebab hijrahnya para sahabat, ya, ke negeri. Ini hikmahnya. Ini hijrah pertama. Ya, hijrah pertama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan segerombolan dari kaum Ansar. Kaum Ansar ini orang Madinah. Ya, di Mina pada musim haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan diri kepada kabilah-kabilah di musim haji dan Nabi mendatangi tempat-tempat kaum Arab, ya, di Mina dan menyerukan mereka kepada Allah Tabaraka wa Taala, mendakwahkan mereka kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya, berpas-pasan dengan Nabi SAW bertemu dengan segerombolan manusia dari Madinah, dari kaum Ansar. Lalu Nabi SAW mendakwahi mereka kepada Allah dan menawarkan, ya, apa yang ada padanya dari dakwah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Akhirnya orang Ansar ini, orang-orang Madinah ini menerima dakwah Rasulullah SAW dan mereka berbaiat kepada Nabi SAW di atas Islam. Ya, di atas Islam ini bai'ah al-Aqabah yang pertama. Ya, bahwa Nabi berjumpa dengan orang Madinah, kemudian mendakwahi mereka, mereka masuk Islam. Kemudian mereka pulang. Ya, mereka pulang kepada kaumnya, kembali ke Madinah. Ya, dari musim haji itu mereka pulang lalu menyerukan kaumnya, ya, kepada Allah Taala. Jadi mereka setelah didakwahi oleh Rasul, mereka pulang dan mendakwahi apa yang didakwahi oleh Rasul kepada kaumnya. Ya. Kemudian di berikutnya datang di musim haji juga, ya. Itu lebih banyak daripada musim haji yang pertama. Datang orang Madinah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak lagi daripada, ya, waktu pertama kali. Datang manusia dari Ansor, ya, yaitu dari orang Madinah, kaum Ansor. Lalu mereka berbaiat kepada Nabi dengan baiat Aqabah yang kedua. Ya, di sisi Jumratul Aqabah. Dan mereka berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas Islam dan mereka berbaiat akan menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah kepada mereka. Dan mereka juga akan menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka menjaga diri-diri mereka dan juga anak-anak mereka. Ya, ini. Jadi baiat mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di atas Islam juga ingin menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah kepada mereka. Ya. Fa'inda dzalika, dan ketika itu, yaitu setelah bai'ah yang diberkahi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang atau sahabat yang ada di Mekah dari kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Ya, maka berhijrahlah kaum muslimin ketika itu ke Madinah. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih menetap di Mekah bersama sebagian sahabatnya.
Kemudian Allah Tabaraka wa taala mengizinkan Nabi SAW untuk hijrah. Ya. Jadi pertama yang hijrah adalah para sahabat Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi masih menetap dengan sebagian para sahabat di Mekah. Ya, karena belum diizinkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Setelah Allah izinkan kepada Nabi, Nabi SAW berhijrah. Ketika itu, ya kaum Quraisy mengetahui akan hijrahnya para sahabat ke Madinah. Mereka juga mengetahui akan baiat yang terjadi ya antara Nabi SAW dengan kaum Ansar, dengan penduduk Madinah. Mereka khawatir, yaitu orang Quraisy khawatir, ya, Rasul SAW akan bergabung dengan sahabatnya di Madinah, sehingga nanti akan terbentuk kekuatan. Ya. Maka di malam yang Nabi SAW ingin berangkat hijrah, ya, ingin keluar untuk hijrah, ya, akhirnya orang Quraisy itu datang dan mengepung Ka'bah, ya, mengepung rumah, ya, Al-Bait. Mereka berdiri di depan pintu, ya, sambil membawa senjata-senjata mereka. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Tabaraka wa Taala mengkhabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat tidurnya. Ya, sampai orang-orang musyrik menyangka bahwasanya itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidur. Ya, jadi ketika malam Nabi ingin hijrah, ya orang-orang Quraisy sudah mengepung rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali radhiyallahu anhu, ya Ali radhiyallahu anhu itu diperintahkan oleh Nabi untuk tidur di tempat tidur Nabi. Karena nanti Nabi berhijrah dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bahkan Ali itu, ya, tidur di atas tempat tidur Nabi SAW dan berselimut dengan selimut Rasul SAW. Ya. Orang-orang musyrikun menunggu keluarnya Nabi SAW. Ya, menunggu keluarnya Nabi SAW. Dan Nabi SAW itu keluar, ya, keluar di hadapan mereka padahal, ya. Namun mereka tidak menyadarinya, tidak mengetahui Nabi SAW keluar karena Allah Tabaraka wa Taala yaitu membutakan mata-mata mereka. Ya, Nabi mengambil pasir, ya, lalu disebarkan kepada mereka, ya, di atas kepala-kepala mereka, sehingga Nabi SAW bisa keluar di antara orang-orang yang mengepungnya. Kemudian Nabi SAW pergi ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka berdua pergi, ya, ke gua yang namanya Sur, ya, gua Sur, dan bersembunyi di gua Sur itu selama 3 malam. Ya, bersembunyi 3 malam. Kaum Quraisy, ya, memerintahkan manusia, ya, untuk mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah apapun. Ya. Baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mati atau hidup, ya, mereka menerimanya. Ketika mereka putus asa dari mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah mencarinya, mereka, ya, membujuk manusia supaya mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akan diberikan hadiah bagi orang yang bisa membawa Nabi SAW baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan wafat. Ya, mereka putus asa. Ketika mereka putus asa, Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq keluar dari gua tersebut dan menunggangi onta. Mereka pergi ke Madinah. Ya, pergi ke Madinah. Ini, ya. Jadi para sahabat dan Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kemudian ikhwati fillah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hijrah adalah perpindahan dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Ya, ini hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Atau, ya, di sini disebutkan al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Ya, berpindah dari negeri kufur menuju negeri Islam. Ya, ini hijrah yang syar'i. Ya, dan hijrah itu amalan yang agung yang Allah Tabaraka wa Taala menggandengkannya biasanya dengan jihad dalam banyak ayatnya. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya, datanglah kaum muhajirin, ya, yang mereka di negeri Habasyah.
Ya, yang tadinya di negeri Habasyah, kemudian mereka datang ke Madinah dan berkumpullah kaum muslimin di Madinah. Ya, tadi disebutkan kita kan, hijrah yang pertama kaum muslimin dari Mekah ke Habasyah. Nah, mereka menetap di sana di Habasyah. Ya, ketika Nabi diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Taala untuk hijrah ke Madinah, maka sebagian kaum muslimin yang ada di Madinah, yang ada di Mekah berhijrah ya ke Madinah, dan Nabi SAW menyusulnya di belakangnya. Akhirnya setelah Nabi sampai di Madinah, yang hijrah di Habasyah tersebut akhirnya berkumpul di Madinah. Mereka datangi Madinah dan berkumpul bersama Nabi SAW hijrah ke Madinah. Maka kaum muslimin yang membentuk negeri di Madinah, ya, yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansor. Ya, muhajirin itu sahabat Nabi SAW yang mengimani Nabi SAW ketika di Mekah, dan kaum ansor ini adalah yang beriman kepada Nabi SAW yang dari asalnya adalah Madinah. Kemudian orang yang masuk Islam ya datang kepada mereka, berkumpul di Madinah. Ya, disitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika di Madinah, ketika sudah kuat, Allah memerintahkan ya syariat-syariat yang lainnya dari agama ini. Allah perintahkan Nabi SAW, mewajibkan kepada Nabi SAW puasa, mewajibkan zakat, ya. Dan puasa dan zakat ini diperintahkan pada tahun kedua dari hijrah. Ya, jadi dua hijrah di hijriah itu Allah Tabaraka wa Taala mewajibkan kepada Nabi kita untuk puasa dan zakat. Dan Allah mewajibkan kepada Nabi SAW haji pada tahun 9 hijriah. Ya, menurut pendapat yang benar. Nah, maka sempurnalah rukun Islam. Ya, awalnya dari dua kalimat syahadat dan terakhirnya adalah berhaji ke Baitullah Al-Haram. Ini. Maka kesimpulannya ikhwati fillah di sini sangat penting sekali. Ya, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya tauhid ya adalah tugas yang pertama dalam dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yaitu seorang dai dia memulai dakwahnya kepada tauhid. Ya, sebelum memulai dengan salat, puasa, zakat dan haji. Karena Nabi SAW tinggal 10 tahun ya di Mekah itu fokus mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ya, sebelum dimi'rajkan tentunya ya. Karena Nabi SAW tinggal di Mekah itu kan 13 tahun. 10 tahunnya Nabi berfokus mendakwahi tauhid dan melarang dari kesyirikan. Belum disuruh untuk memerintahkan sholat. Ya, belum memerintahkan zakat, haji, dan belum juga puasa. Ya, tidak juga puasa. Akan tapi, ya, semua ini diwajibkan ya setelah kokohnya tauhid, yaitu ketika sudah hijrah ke Madinah. Ya. Dan Nabi SAW ketika mengutus dai, Nabi SAW memerintahkan mereka, utusannya, ya untuk mendakwahi manusia pertama kali itu untuk mendakwahi tauhid, sebagaimana dalam hadis Mu'ad. Ya. Kata Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman, kata Nabi, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau, wahai Mu'ad, ya, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka awal yang engkau serukan, dakwahkan kepada mereka adalah syahadat Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini awal dakwah. Jika mereka menerima hal itu, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sampai akhir hadis. Ya, di mana Nabi memerintahkan Mu'ad untuk mendakwahi tauhid terlebih dahulu, baru perintahkan sholat dan yang lainnya. Nah, ini sebagaimana yang Nabi SAW amalkan di Mekah. Ya, maka dakwah kita sebagai dai atau kita sebagai orang tua yang mengajarkan anaknya, maka kokohkan tauhid. Ya, ini fokus yang paling penting, tauhid. Tauhid dan ajarkan mereka apa itu kesyirikan sehingga mereka bisa menjauh dari kesyirikan tersebut. Namun apabila kita tidak mengajarkan kesyirikan,
ya maksudnya tidak mengajarkan apa itu syirik kepada mereka, ya mereka tidak akan tahu apa itu syirik, sehingga kemungkinan terjatuhnya lebih besar kepada kesyirikan karena tidak tahu. Maka fokus ya terhadap tauhid dan kesyirikan, dan ajarkan juga apa ilmu-ilmu yang lainnya dari sholat, terutama masalah ya, rukun-rukun Islam. Ini menunjukkan ikhwati fillah bahwasanya Nabi SAW tidak memerintahkan sholat, tidak memerintahkan zakat, puasa, ya kecuali setelah terwujudnya tauhid. Ya, setelah terlias apa terwujudnya tauhid dan keberadaan tauhid, ya. Bahwasanya orang yang memulai dakwahnya bukan dengan tauhid, maka dakwahnya itu gagal, kata Syekh Saleh Fauzan. Dakwahnya itu gagal, dan manhajnya, cara berdakwahnya itu menyelisih manhaj Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisih manhaj para Rasul alaihimu salatu wassalam. Ya. Jadi para Rasul selain Nabi SAW dan Nabi SAW termasuknya, itu mereka semua memulai dakwahnya kepada tauhid. Para Rasul semuanya, ya awal yang mereka mulai dakwahnya adalah dengan tauhid dan memperbaiki akidah. Ya inilah manhaj yang penting untuk diketahui bagi orang-orang yang menapaki jalan ini. Karena kebanyakan ya orang pada hari ini, ada orang yang menyerang manhaj ini atau merubah manhaj ini, dan dia memilih manhaj untuk dirinya dari sisinya sendiri atau dari buatannya sendiri, ya. Atau dari selainnya dari orang-orang yang bodoh, ya. Maka haruslah kembali kepada manhaj Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana itu dijadikan ya termasuk dari usulus salasah. Ya, usulus salasah. Al usulus salasah yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya engkau bisa mengetahui bagaimana Nabi SAW mendakwahi manusia, ya apa manhajnya SAW dalam dakwah, dalam mendakwahi mereka, ya sehingga engkau bisa berjalan di atasnya. Dan ini adalah Nabi SAW adalah qudwah, ya, yaitu teladan bagi kita semua dalam berdakwah dan dalam ibadah dan dalam segalanya. Maka kita belajar sirah Nabi SAW, perjalanan Nabi SAW, belajar hadis Nabi SAW. Ini sangat penting sekali. Kita bisa mengetahui dakwah Rasul SAW, juga kita mengetahui apa akidah Rasul SAW, ibadah Rasul dan muamalah Rasul dengan para sahabatnya. Bisa kita praktekkan dengan kita mengetahui hal ini. Kalau kita tidak mau belajar, maka kita tidak akan tahu. Kemudian ikhwati fillah, ya hijrah ini adalah kewajiban bagi umat ini. Ya dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam, dan ini tetap ada sampai hari kiamat. Ya, tetap ada sampai hari kiamat. Hijrah ini adalah gandengannya jihad di jalan Allah, dan dia adalah kewajiban yang tetap ada dan tidak dimansuh. Ya, tidak dihapus, tidak ghairu mansukha, tidak dihapus. Wajib bagi setiap muslim ya yang butuh hijrah untuk berhijrah. Ya tidak boleh seorang muslim tinggal di negeri kafir. Ya. Di negeri kafir yang dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya, wajib untuk berhijrah ke negeri kaum muslimin. Maka ini kewajiban yang tetap ada. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubatu, wa la tanqati'ut taubatu hatta takhruja syamsu min maghribiha. Kata Nabi SAW, hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Dan tidaklah taubat itu terputus sampai keluarnya matahari dari arah barat. Ya, jadi hijrah bagi kaum muslimin yang ada di negeri kufur, maka wajib ya, sampai hari kiamat. Maka sangat aneh sekali ya bagi orang yang sudah tinggal di negeri muslim, ya dia ingin pindah menjadi kewarganegaraan negeri kafir. Ya ini sangat bahaya sekali. Karena ini bisa membuat loyalitas terhadap orang-orang kafir.
Ya, sedangkan loyalitas terhadap orang-orang kafir itu dilarang. Ya, maka sudah kita di negeri Muslim kita tinggal, alhamdulillah. Ya, jangan kita ingin pindah ke negeri kafir menjadi warga negara negeri kafir. Dan juga mendatangi negeri kafir, ya, rekreasi misalnya, ini tidak boleh ke negeri kafir. Ya, Anda bacakan dari perkataan Syekh Al-Utsaimin, ikhwati fillah. Kata Syekh Al-Utsaimin, ya, ini perkataan beliau dinukil oleh, ya, Abu Abdurrahman Ibrahim bin Sa'd Abah Husain dalam kitab Mu'jamut Tauhid di jilid ke-1, ya, di halaman 184. Kata beliau menukil perkataan Syekh Al-Utsaimin, ya, dari Syarhus Thalathatil Usul, dari Majmu' Fatawa Ibni Utsaimin, ya, jilid ke-6 halaman 132. Kata Syekh Al-Utsaimin begini, as-safaru ila baladil kufari la yajuzu ila bi thalathati syurut. Ya, safar ke negeri kafir itu tidak boleh kecuali dengan 3 syarat. Asyartul awwalu an yakuna indal insani ilmun yadfa'u bi syubuhat. Ya. Syarat yang pertama adalah manusia atau hamba tersebut memiliki ilmu yang dengan ilmu ini dia bisa menepis syubhat. Ya, syarat pertama harus memiliki ilmu. Asyartu tsani, kata Syekh Utsaimin, an yakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahwat. Juga syarat yang kedua, dia memiliki agama yang dengan agama ini ya dia bisa mencegah dari syahwat. Ya, karena di negeri kufar itu syubhat dan syahwat itu merajalela. Mereka tidak punya aturan, ya, tidak punya aturan agama. Maka syarat pertama memiliki ilmu, yang kedua memiliki agama yang kokoh. Syarat yang ketiga, an yakuna muhtajan ila dzalik. Ya, dia memang butuh, ya, untuk datang ke negeri kafir tersebut. Kemudian kata Syekh Utsaimin, fa illam tatimma hadhihi syurutu fa innahu la yajuzu safaru ila bladil kuffari lima fi dzalika minal fitnati aw khaufil fitnati wa fihi idha'atul mali li'anna al-insana yunfiqu amwalan katsiratan fi hadhil asfar. Ya, apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh safar ke negeri kafir. Ya, karena dalam perbuatannya itu, safar ke negeri kafir itu, ya, ada fitnah atau khawatir terjatuh ke dalam fitnah. Juga di dalamnya ada menyia-nyiakan harta, karena seorang hamba pergi ke negeri kafir, mengadakan perjalanan ini ke negeri kafir, itu menginfakkan harta yang banyak. Ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, amma idza da'atil hajatu ila dzalika li'ilajin aw tala'i ilmin la yujadu fi baladihi wa kana indahu ilmun wa dinun ala ma wasafna fahada la bihi. Adapun apabila dia butuh, ya, kepada hal itu, yaitu butuh untuk safar ke negeri kafir untuk berobat misalnya, atau untuk belajar ilmu yang tidak ada ilmu tersebut di negerinya, dan dia memiliki ilmu dan agama sebagaimana yang sudah kita sebutkan, kata Syekh Utsaimin, maka ini boleh. Ya. Jadi dia butuh untuk berobat, dia butuh untuk menuntut ilmu yang memang ilmu itu tidak dipelajari di negeri Islam. Ya, dan kaum muslimin, apalagi kaum muslimin dan agama ini membutuhkan misalnya ilmu tersebut. Ya. Maka boleh bersafar ke negeri kafir dengan syarat tadi, memiliki agama dan juga memiliki agama yang kokoh dan memiliki ilmu. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa amma safaru lisyahati fi biladil kufari fa hadza laisa bihajatin wa bi imkani an yadhhaba ila biladin islamiyatin yuhafidu ahla ala sya'airil Islam. Adapun safar ke negeri kafir untuk rekreasi saja, berlibur saja, ya, maka ini bukan kebutuhan. Ya, bukan kebutuhan, tidak disamakan seperti berobat dan menuntut ilmu tadi. Ya. Dia bisa pergi ke negeri-negeri Islam yang dia bisa menjaga keluarganya dari syiar-syiar, di atas syiar-syiar Islam. Ya. Dan negeri-negeri Islam banyak tempat rekreasi, maka pergi ke negeri Islam. Ya. Jangan ke negeri kafir. Rekreasi ke negeri kafir itu bukan kebutuhan, kata Syekh Utsaimin. Ya, maka hati-hati.
ya, khawatir jatuh ke dalam dosa. Ya, karena kita orang Muslim yang tinggal di negeri kafir disuruh oleh Allah Tabaraka wa Taala diwajibkan untuk berhijrah pada asalnya hukumnya untuk berhijrah. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita berdagang ke negeri kafir? Ya, apakah boleh? Ya, kalau tadi berrekreasi ini tidak boleh. Syekh Utsaimin berpendapat tidak boleh. Bagaimana kalau berdagang? Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, kata beliau, wa amma safaru ila hadhil aqtari dil abdi lidinihi wa qudratihi ala idharihi famal mani'u min dzalika wal muslimuna ma zalu yusafiruna litijarati li biladil kufri fi waqti sahabati radhiyallahu anhum. Wa qad dzakara dzalika ahlul ilmi wa dzakaru ma yadullu alaihi thumma qala wa kullu hadha dalilun ala jawazil ittijari al-ittijari ila biladihim atau ila buldanihim bisyartin an yatamakkanal insanu min iqamati dini wa ifnih. Ya, adapun safar ya ke negeri-negeri kafir bagi para pedagang, ya, bersama itu dia mampu untuk menjaga agamanya dan mampu untuk menampakkan agamanya, ya, maka tidak ada masalah dalam perkara hal itu. Ya, kaum muslimin senantiasa safar untuk berdagang ke negeri-negeri kafir di waktu para sahabat radhiyallahu anhum, dan para ahli ilmu, para ulama menyebutkan hal itu. Ya, dan mereka menyebutkan apa yang menunjukkan kepada kebolehannya. Kemudian berkata, ya, wa kullu hadza dalilun ala jawazi, dan setiap ini adalah dalil ya akan bolehnya berniaga ke negeri orang kafir, tapi dengan syarat tadi. Ya, seorang hamba bisa menampakkan agamanya dan menjaga agamanya. Ya, sebagaimana Syekh Utsaimin sebutkan tadi, dia harus memiliki ilmu yang bisa dia menepis syubhat, dan dia memiliki agama yang bisa menepis syahwat, ya, dan memang berdagang ini butuh, ya, berdagang ini butuh seperti tadi untuk berobat dan juga untuk menuntut ilmu yang tidak dipelajari di negeri kaum muslimin, ya, tapi syaratnya harus terpenuhi, butuh, kemudian memiliki ilmu dan memiliki agama. Sedangkan kata Syekh Utsaimin yang tadi, ya, hanya safar untuk rekreasi saja ini tidak boleh, dengan alasan ya khawatir terjatuh kepada fitnah, ya, kemudian juga menyia-nyiakan harta, karena orang yang pergi ke negeri-negeri kafir itu mengeluarkan harta yang banyak, ya, daripada dihabiskan untuk safar ke negeri kafir, ya lebih baik diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkan, ini lebih bermanfaat, atau disumbangkan ke masjid, ya, ini menjadi amal jariah. Nah, wallahu alam, ini yang bisa Anda sampaikan ikhwati fillah. Mungkin sebelum ditutup ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz, Anda tadi terlewat tentang negeri-negeri kafir. Yang dimaksud negeri kafir itu negara yang mana saja? Iya, negeri kafir itu, pertama rajanya, ya, bukan orang yang beriman, dia orang kafir, atau ya kepala negaranya orang kafir. Kemudian ditegakkan bukan dengan hukum Islam, ya, undang-undangnya bukan dengan hukum Islam. Kemudian juga mayoritas penduduknya, ya, adalah orang-orang kafir. Dan syiar-syiar agama di negeri tersebut tidak tersebar. Bahkan sebagiannya ada yang dilarang. Seperti azan, tidak boleh keluar, seperti itu. Itu negeri kafir. Ya. Negara kita alhamdulillah negeri Islam. Karena semua masalah agama, ya, sebagian masalah agama itu diurus oleh negeri kita. Di antaranya masuk, ya, masuk awal Ramadan, ya, itu diurus. Kemudian dalam berhaji diatur, ya. Dan banyak kemudian syiar-syiar di negeri kita, syiar-syiar Islam, adzan dan yang lainnya itu tidak dilarang. Ya, maka
negeri kita adalah negeri muslim. Tidak sebagaimana yang berpemahaman Khawarij yang mereka mengkafirkan negeri kita. Ya, memang ya pemimpin negeri kita manusia sama seperti kita banyak kekurangan, ya, banyak kekurangan. Maka kita juga banyak kekurangan. Kalau kita ingin memperbaiki negara kita, maka mulai dari diri kita sendiri. Ya, jadi itu yang dimaksud negeri-negeri kafir ya. Dan para ulama membahasnya di dalam ya kitab-kitab mereka. Wallahu alam. Terus ada lagi ikhwatifillah? Ya, hati-hati kalau ada orang yang mengatakan bahwa negeri kita ini negeri kafir ya. Karena mereka menginginkan dari perkataannya ini ya ingin apa menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan ikhwatifillah. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.